Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan Setda Kota Cirebon, Bapak Giri. Yang saya hormati Kasubag Program Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, mungkin Ibu Sunatu. Yang saya hormati Kasubag Program Dinas Pemadam Kebakaran, mungkin sudah ada belum ya, Pak Aladin. Kasubag Program Satuan Polisi Pamong Praja, Bapak Indra. Dalam hal ini mungkin belum nampak ya, diwakilkan sama beliau atau enggak. Kasubag Program KPBD tadi diwakilin sama Ibu Pungki. Yang terhormat Kasubag Program Dinas Pengendalian Penduduk ya, tadi Bapak Miftah Abror. Izinkan saya dalam kesempatan kali ini miring, kayak miring gitu loh. Izinkan saya dalam kesempatan kali ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Dedi, saya staf pelaksana bagian administrasi pemerintahan Kota Cirebon, sekaligus sebagai moderator dalam acara Kayaknya jatuh ya, webinar ya. Kali ini yang secara virtual, sosialisasi peraturan wali kota nomor 26 tahun 2020 tentang pedoman dan monitoring evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Cirebon. Demi kelancaran acara kali ini, marilah kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyingkat waktu, marilah kita lanjut ke acara yang selanjutnya, yakni pemaparan materi tentang Peraturan Wali Kota nomor 26 tahun 2020 tentang monitoring dan evaluasi yang akan disampaikan oleh Bapak Kasubag Administrasi Pemerintahan Kota Cirebon. Kepada Bapak Giri, waktu dan tempat kami persilakan. Mohon maaf, Mas Dedi, PowerPoint-nya bisa ditampilin, Mas? Oh ya, alhamdulillah sekarang yang hadir juga sudah hadir ya, Mas Jatnika ya, dari bagian organisasi ya, sudah hadir juga bergabung bersama kita. Bapak Ibu sekalian, mohon izin sebelumnya, pertama-tama alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan pada hari ini ya Bapak Ibu. Semoga saja kita selalu sehat dalam melewati masa pandemi COVID ini. Sebelumnya saya ingin sharing beberapa hal saja Bapak Ibu terkait evaluasi LPPD, lalu juga pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah, dan juga terkait standar pelayanan minimal. Pertama-tama sebelum saya menyampaikan hal tersebut, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu perangkat daerah serta yang di Sekretariat Daerah sudah hadir meluangkan waktu bergabung pada acara Zoom meeting hari ini. Lalu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena telah membantu penyusunan LPPD Kota Cirebon tahun 2020 yang disusun awal tahun 2021 yang dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Kemarin juga kita sudah melaksanakan evaluasi ya Bapak Ibu sekalian yang dilaksanakan dari tim review Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah juga memang banyak ya data dukung yang mungkin terkena evaluasi. Nanti akan kita sampaikan ya Bapak Ibu. Jadi langsung saja ya Bapak Ibu, yang pertama hal yang saya ingin sampaikan yaitu terkait evaluasi review dari tim Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Slide selanjutnya Mas Dedi. Pertama yaitu dasar hukum ya Bapak Ibu. Jadi memang penyusunan LPPD itu kita menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Lalu turunannya itu ada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. Dan
dasar kita menyelenggarakan penyusunan LPPD juga mengacu pada Perda Kota Cirebon nomor 6 tahun 2016, yaitu rincian urusan pemerintahan. Lalu Peraturan Wali Kota nomor 26 tahun 2020 tentang pedoman monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan. Nah, Bapak Ibu, kemarin kita kan sudah dievaluasi oleh tim Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Jadi memang data dukung alhamdulillah semua perangkat daerah memberikan data sesuai dengan apa yang diminta dari LPPD. Jadi data tersebut sudah sesuai. Namun memang banyak yang terkena evaluasi menyangkut, sebenarnya masalahnya sih sederhana Bapak Ibu, tapi itu merupakan bagian yang penting. Kita semua tahu ya tata naskah dinas ya. Jadi data dukung tersebut banyak dari perangkat daerah hanya menyampaikan tabel yang mengungkapkan rekapan data dukung capaian kinerja LPPD Kota Cirebon. Oleh karena itu, banyak yang terkena evaluasi, salah satunya yaitu kop surat, lalu tanda tangan, pejabat, dan tanggal surat. Memang terlihat sederhana ya Bapak Ibu, tapi kita tahu ya dalam tata naskah dinas, kop surat itu kan menandakan data dukung tersebut keluar dari perangkat daerah mana, dan memang data dukung tersebut menceritakan tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan apa. Jadi sangat penting memang yang namanya kop surat. Lalu tanggal surat tersebut. Tanggal surat tersebut itu menandakan ya Bapak Ibu, data tersebut digunakan sampai tanggal berapa atau berlaku dari tanggal berapa. Jadi ketika kita menyusun LPPD tahun 2020, otomatis tanggal surat yang kita gunakan harusnya di akhir tahun 2020 agar menandakan bahwa data ini keluar atau direkap di tahun 2020. Kalau misalkan kita menyusun atau menyampaikan surat dengan tanggal yang di tahun 2021, nanti tim review inspektorat mempertanyakan apakah ini sudah termasuk di bulan Januari yang tahun 2021 atau memang hanya di tahun 2020. Oleh karena itu, tanggal surat tersebut sangat penting ya Bapak Ibu ya untuk menandakan data tersebut aktif dari tanggal berapa atau aktif sampai tanggal berapa. Selanjutnya tanda tangan pejabat yang berwenang ya Bapak Ibu. Tanda tangan pejabat yang berwenang ini kan menandakan data tersebut bisa dipertanggungjawabkan atau bisa disebut legal untuk disampaikan kepada kami, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi memang secara sempurnanya data dukung LPPD nanti ke depannya dari bagian pemerintahan memohon kepada perangkat daerah bisa menyampaikan surat keterangan atau data dukung meliputi kopi surat, tanggal surat, dan tanda tangan pejabat yang berwenang. Jadi kemarin garis besarnya itu yang kena evaluasi dari tim Inspektorat Provinsi Jawa Barat ya Bapak Ibu. Selanjutnya juga kebanyakan dari data dukung tersebut tidak menceritakan capaian kinerja ini historinya gimana. Jadi Inspektorat Provinsi masih kadang bingung, oh capaian kinerja ini dapat angkanya dari sini, memang dari sini. Tapi kenapa capaian kinerjanya tuh tinggi atau rendah gitu. Jadi Inspektorat Provinsi ingin ditambahkan surat keterangan yang menceritakan capaian kinerja tersebut dari mana asalnya atau historinya bagaimana. Misalkan capaian kinerjanya melebihi 100%, bisa diberikan penjelasan kenapa sih melebihi 100%, apa mungkin dari warga Kabupaten Cirebon masuk ke Kota Cirebon, atau kenapa sih capaian kinerjanya rendah dari tahun lalu gitu. Alasannya apa? Mungkin dari segi anggaran atau dari segi pelaksanaan kegiatannya bagaimana. Jadi salah satunya itu ya. Memang kalau tahun 2019 ya Bapak Ibu, kita kan melaksanakan review LPPD itu tatap muka dengan tim reviewnya. Jadi memang penjelasannya secara lisan juga sudah cukup. Tapi di tahun-tahun sekarang masa pandemi COVID kita memberdayakan sistem LPPD. Jadi benar-benar kita harus menjelaskan di dalam sistem. Penjelasan yang di dalam sistem itu harus dibentuk secara legal. Secara legal yaitu yang tadi kita maksud ada kop surat, lalu ada tanda tangan dan ada tanggal surat. Jadi histori capaian kinerjanya juga perlu dilegalkan
dari kop surat, tanggal surat dan tanda tangan pejabat yang berwenang. Salah satunya itu ya Bu, Bapak Ibu, evaluasi dari Inspektorat Provinsi Jawa Barat. Kedepannya tahun depan semoga data dukungnya bisa lebih disempurnakan ya Bapak Ibu, agar kita tidak membuang waktu lah bisa dibilang. Jadi misalkan tim review Inspektorat Provinsi sudah mengecek data dukung, sudah fix semuanya, insya Allah. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, hal yang ingin disampaikan itu mengenai monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan. Jadi saya jelaskan sedikit. Jadi pada tahun 2020 kemarin, ada salah satu eselon 2 di Sekretariat Daerah yang mempunyai inovasi, yaitu asisten administrasi umum, inovasi penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dialihkan ke sistem. Jadi kita menggunakan sistem monitoring dan evaluasi yang kita singkat menjadi SIMONEF. Nah, pada tahun 2020 tersebut kita sudah tuangkan dalam kebijakan Peraturan Wali Kota nomor 26 tahun 2020. Selanjutnya, apa isinya dari sistem monitoring dan evaluasi tersebut? Jadi SIMONEF ini bercerita tentang pendekatan monitoring dan evaluasi melalui fungsi. Ada dua pendekatan ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama melalui fungsi, lalu yang kedua melalui capaian kinerja. Melalui fungsi tersebut itu menjelaskan tentang program kegiatan perangkat daerah yang melaksanakannya, lalu anggaran dan realisasi anggarannya berdasarkan Renja atau RPJMD. Lalu yang berdasarkan pendekatan capaian kinerja, itu isinya yaitu kita adopsi dari IKK LPPD. Jadi nantinya IKK LPPD yang biasanya kita minta untuk penyusunan LPPD di awal tahun, nanti bisa kita minta per triwulan menggunakan SIMONEF itu. Memang sebenarnya kebijakan tersebut sudah keluar di tahun 2020 ya Bapak Ibu, cuman ada perubahan di Permendagri terkait penyusunan LPPD. Jadi kita butuh waktu untuk menyesuaikan lampiran peraturan wali kota kebijakan tersebut, SIMONEF. Karena IKK-nya banyak yang berubah. Kalau memang yang tahu penyusunan LPPD dari tahun-tahun sebelumnya mungkin paham ya perubahannya. Karena yang tahun lalu kan kita mengenal IKK 2.1, lalu IKK 2.2, dan IKK 2.3. Sekarang dirubah menjadi IKK output dan IKK outcome. Oleh karena itu, alhamdulillah penyelesaiannya memang sudah selesai lampiran kebijakannya, namun dalam pelaksanaan implementasi sistem tersebut masih terkendala karena memang yaitu satu ada perubahan IKK dan juga memang masa pandemi COVID ini menguras waktu ya Bapak Ibu, jadi banyak yang difokuskan untuk menyelesaikan kasus-kasus COVID di Kota Cirebon, pejabat-pejabatnya. Jadi kita masih butuh waktu dan belum optimal dalam menggunakan sistem monitoring dan evaluasi tersebut. Tapi ke depannya saya berharap itu wajib karena memang sudah bentuknya perwal ya Bapak Ibu. Nanti jadi dari bagian pemerintahan juga punya PR untuk ke Bapak Ibu mensosialisasikan atau maksudnya mengedukasi terkait penggunaan sistem tersebut agar memang nantinya ketika penyusunan LPPD di akhir tahun kita sudah tidak mengejar-ngejar ke perangkat daerah. Jadi per triwulan kita sudah bisa melihat ya rekam jejaknya. Triwulan 1 capaiannya berapa, triwulan 2 sampai triwulan 4. Selanjutnya mungkin saya ingin menjelaskan SOP-nya ya, SOP-nya sedikit. Mas Dedi bisa ke bagian PowerPoint yang SOP-nya. Ya, jadi SOP-nya ini memang begini ya Bapak Ibu, kenapa saya mengundang hanya 5 perangkat daerah? Karena memang di dalam sekretariat daerah itu terbagi menjadi 9 bagian. Salah satunya di bagian kami. Nah, kebetulan di sekretariat daerah itu mempunyai fungsi monitoring dan evaluasi dan terbagi ke 9 bagian tersebut. Di bagian pemerintahan, tepatnya di Subak saya mendapat monitoring evaluasi terkait 3 urusan pemerintahan. Itu terdiri dari 1 urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu yang diampuh oleh 3 perangkat daerah ya, urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Itu kan diampuh oleh 3 perangkat daerah.
Lalu yang duanya urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar. Yang satu urusan Dalduk KB, dan yang satu lagi urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Oleh karena itu, saya mengundang hanya 5 perangkat daerah, karena saya memfokuskan terkait tupoksi saya dalam memonitoring dan evaluasi urusan tersebut. Jadi ya Bapak Ibu, nanti SOP-nya itu Bapak Ibu mengisi di dalam sistem terkait capaiannya, lalu realisasi anggaran. Nanti setelah di-input dari bagian sekretariat daerah, tiap-tiap bagian itu mempunyai fungsi masing-masing dalam mengevaluasi data yang disampaikan oleh perangkat daerah. Nantinya di sistem tersebut juga ada kolom yang menceritakan apa sih kendalanya terkait realisasi anggaran, mengapa masih rendah, atau mungkin capaian kinerjanya kenapa masih rendah. Di situ ada kolom untuk catatan dari perangkat daerah menceritakan ini loh perjalanannya, maksudnya menceritakan ini kenapa masih rendah, atau mungkin anggarannya direforsusing, atau mungkin dari segi penyelenggaraan kegiatannya. Oleh karena itu, nanti setelah perangkat daerah memasukkan triwulan 1, contohnya, lalu dari bagian kami memberikan balasan untuk ditindaklanjuti bagaimana, atau mungkin memberikan solusi agar capaian kinerjanya bisa lebih maksimal lagi dalam mencapai kinerjanya. Jadi secara garis besar seperti itu ya Bapak Ibu dalam sistem monitoring dan evaluasi ini. Nantinya kita akan PR kita juga, Mas Dedi atau Mas Fajar, bisalah membuat juknis. Mohon izin Pak, sih saya. Zoom meeting sebentar Pak. Dari Mas Dedi atau Mas Fajar bisa membuat juknis terkait penggunaan sistem monitoring dan evaluasi ya, bagaimana alurnya, lalu nanti bisa kita edukasilah, panggil satu-satu perangkat daerah. Tapi saya sendiri, subak saya sendiri lebih fokus ke 5 perangkat daerah yang saya, ya itu tupoksi saya. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya, Bapak Ibu, hal yang berikutnya saya ingin sampaikan yaitu terkait standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal ini diampuh oleh urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu 3 perangkat daerah. Urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang diampuh 3 perangkat daerah, yaitu KPBD, Damkar, dan Satpol PP. Jadi arahan peraturan Permendagri 100/2018, kita wajib membuat peraturan kepala daerah tentang penyelenggaraan SPM urusan ketentraman dan ketertiban umum perlindungan masyarakat. Jadi masing-masing saya mohon untuk ketiga perangkat daerah tersebut bisa membuat perwal terkait penyelenggaraan SPM. Jadi turunannya itu sudah ada ya Bapak Ibu. Tingkat di atasnya yaitu kalau untuk Satpol PP Permendagri 121 tahun 2018 itu untuk Satpol PP. Lalu kalau untuk KPBD itu kalau tidak salah Permendagri 101 tahun 2018. Dan selanjutnya untuk Dinas Damkar itu Permendagri 114 tahun 2018. Mohon izin Bapak Ibu, kita sudah membuat draft perwalnya, sudah kita buat ya Bapak Ibu. Nanti coba kita serahkan ke Bapak Ibu. Jelas Bapak Ibu lah yang lebih tahu mungkin teknisnya bagaimana. Tapi kita lihat di peraturan atasnya ya Bapak Ibu, kita tidak boleh keluar dari batasan-batasan peraturan di atasnya. Jadi mangga nanti kita serahkan draft perwal SPM tersebut ke Bapak Ibu untuk dikaji atau untuk dikoreksi. Barangkali ada yang kurang atau salah. Nanti bisa Bapak Ibu perbaiki, lalu kirim ke kami, agar nanti kita juga bisa koordinasi ke bagian hukum. Jadi mungkin itu saja ya Bapak Ibu, hal-hal yang ingin kita sampaikan. Untuk kedepannya, nanti kita maksimalkan dari sistem monitoring dan evaluasi, lalu PR dari 3 perangkat daerah, yaitu membuat perwal penyelenggaraan SPM, dan juga untuk ke-5 perangkat daerah yang hadir pada hari ini, data dukung LPPD ya Bapak Ibu difokuskan untuk sesuai tata naskah dinas. Dan tadi seperti yang tadi saya jelaskan,
dijelaskan historinya, capaian kinerjanya bagaimana, agar kami juga menjelaskan ke tim review inspektorat tidak lupa. Karena kita kan banyak nih Bapak Ibu, semua perangkat daerah masuk ke kita IKK-nya. Ketika Bapak Ibu menjelaskan ke saya, mungkin saya ingat pada hari ini. Tapi ketika besok perangkat daerah datang lagi, terus menjelaskan IKK-nya mereka, mungkin saya udah lupa yang kemarin penjelasannya, oh ini capaian kinerjanya, kemarin kenapa ya rendah ya? Nah itu, jadi butuh tertulisnya dan butuh legalnya lah, ibaratnya. Jadi begitu ya hal-hal yang perlu diperhatikan dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin saran dan masukan Bapak Ibu atau mungkin ada pertanyaan bisa diberikan waktu kepada Bapak Ibu. Mangga, barangkali ada dari KPBD atau dari yang lainnya, bisa langsung ditekan aja mute-nya biar langsung berbicara. Dari Satpol PP, Pak Indra udah jelas. Kalau dari KB atau dari Pak Iman, bagian pemerintahan, Subak Kewilayahan atau dari Orpat, barangkali ada mau tambahan. Mohon izin. Oh iya, silakan Mas Jatnika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak? Pak Kedengeran? Giri? Iya, kedengeran. Kedengeran. Siap. Mohon izin Bapak Ibu terkait dengan LPPD dan Sakip ya. Nah, berdasarkan kalau nggak salah PP yang baru terkait penyelenggaraan pemerintah di daerah itu sudah menyebutkan atau mengindikasikan bahwa Sakip adalah bagian integral dari laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Nah, pada dasarnya Sakip itu berfokus pada akuntabilitas kinerja. Nah, akuntabilitas kinerja ya, yang dibuat secara sistemik dengan mengukur mulai dari perencanaan sampai ke tahap evaluasi Bapak Ibu. Nah, dengan puntennya karena kami kesempatannya terbatas, jadi menggunakan kesempatan ini untuk ikut membahas Sakip. Iya, nggak apa-apa. Diizinkan nggak, Pak Giri? Iya, nggak apa-apa, Jat. Siap. Nah, Bapak Ibu, jadi kami juga ingin menekankan bahwa nanti nilai LPPD itu akan dipengaruhi dengan nilai Sakip. Karena mulai dari tahun kemarin, laporannya itu bukan lagi terpisah untuk tingkat kota. Jadi untuk tingkat kota, laporannya itu ada dalam laporan LPPD. Benar ya, Pak Giri? Ya. Tahun ini. Iya, mulai tahun ini ya. Jadi laporan LPPD tahun 2020 juga memuat komponen-komponen Sakip. Bapak Ibu. Nah, untuk menjadi catatan, dengan adanya proses integrasi tersebut bukan berarti pemantauan akuntabilitas kinerja itu akan hilang. Nah, kemarin ada beberapa pendapat atau beberapa pandangannya. Oh, kalau gitu berarti kita nggak perlu lagi fokus pada Sakip. Nah, malah sebaliknya. Karena apa? Nanti nilai LPPD akan dipengaruhi secara langsung oleh nilai Sakip. Begitu Bapak Ibu. Iya. Nah, tapi nilai Sakip itu yang dikeluarkan oleh Menpan itu kelihatannya masih belum dipengaruhi secara langsung oleh nilai LPPD karena komponennya berbeda. Tapi nilai LPPD akan dipengaruhi secara langsung oleh nilai Sakip. Nah, intinya saja perbedaannya adalah Bapak Ibu, kenapa Sakip nanti masih tetap itu berjalan? Indikator-indikator yang ada pada LPPD itu adalah indikator-indikator yang diberikan oleh pusat. Misalnya indikator tadi indikator IKK ya, Mas Giri? Iya, indikator kinerja kunci. Iya, indikator kinerja kunci. Ya kan, walaupun ada perubahan, indikator kinerja kunci itu bukan perangkat daerah ataupun Pemda yang mengusulkan, tapi itu drive by pusat ke daerah. Nah, tantangannya Bapak Ibu, mungkin beberapa perangkat daerah itu tidak siap atau kaget dengan indikator tersebut karena memang tidak direncanakan dari awal. Begitu bukan, Pak? Iya. Ya, begitu. Nah,
Kalau misalnya sakit, lebih mudahnya adalah bahwa kita mengukur apa yang kita rencanakan. Nah, tapi kesulitannya eh, mulai dari perencanaan itu dikritisi. Kalau misalnya dari perencanaan saja itu sudah kurang tepat merencanakannya, maka seterusnya akan dianggap lemah gitu sakitnya. Nah, mengomentari tentang bukti dukung ini yang paling penting, Bapak Ibu. Ini saran saja dari kami ya, sharing pengalaman. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh evaluator provinsi untuk LPPD itu perlu kita apresiasi, karena ada tahapan sebelum kita masuk pada evaluasi yang harga mati gitu. Jadi udah nggak bisa diperbaiki lagi ya. Begitu bukan Pak? Iya. Ada batas jadi waktunya. sebelum kita masuk, ya jadi ini kesempatan ini bisa digunakan dengan sebaik mungkin, ya kan, dengan seserius mungkin. Nah, yang kami lihat, ya kan, yang kami diskusikan juga kemarin dengan dari bagian pemerintahan, bahwa apa yang disampaikan oleh perangkat daerah itu sebagian besar adalah bentuk rekapitulasi yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah. Nah, tadi mengutip dengan tanggal yang dibubuhkan juga, itu kesannya dibuat dadakan. Iya nggak, Pak? Ya, maksudnya dibuatnya pada hari ini. Nah, memang itu, kalau dalam konsep evaluasi ya, evaluator itu, kalau teliti itu akan mengkritis. Kenapa? Karena terkait validitas data. Apakah memang benar, ya kan, apa yang ditulis pada lembar rekapitulasi itu memang seperti itu yang terjadi, emang itu yang terjadi. Nah, kalau di kami juga suka ada pemberian evidence, tapi evidence rekapitulasi, ya kan, dengan kop perangkat daerah kemudian ditangani oleh kepala perangkat daerah, itu adalah sebenarnya evidence paling terakhir, Bapak Ibu. Itu evidence yang paling paling terakhir ketika kita tidak menemukan evidence yang lain. Nah, mungkin ini juga berlaku di LPPD. Misal, ketika mengatakan bahwa Kota Cirebon itu angka kemiskinannya ada di kisaran 6% misalnya. Nah, evidence yang paling kuat adalah evidence dari pihak ketiga. Misal, data dari BPS. Ya, data dari BPS yang resmi laporannya itu yang pertama diupload. Tapi kalau seandainya kita tidak menemukan data dari pihak ketiga ataupun dari laporan yang kita susun sebagai laporan kegiatan, maka biasanya kita menggunakan data rekapitulasi. Nah, jadi sebenarnya data rekapitulasi ini adalah evidence yang paling lemah. Nah, maksudnya saya katakan seperti ini kenapa? Jadi jika data rekapitulasi saja masih dibuat dengan tidak sesuai format, kemudian meyakinkan, nah itu akan menjadi penilaian yang sangat menjadi penilaian yang cukup buruk gitu bagi evaluator, karena ini adalah data yang bisa dikatakan data paling lemah untuk menunjukkan bahwa kita membuktikan evidence-nya. Jadi mohon, alhamdulillah data evidence rekapitulasi ini masih berlaku ya Pak Giri? Masih kan, masih berlaku dan masih diakui, tapi catatannya dibuat dengan meyakinkan gitu. Nah, bahasa meyakinkan ini kita tahu lah bagaimana caranya kan. Dibuat dengan meyakinkan, ya. Jadi bisa dinilai bahwa kondisinya memang seperti itu. Mungkin itu aja Pak Giri, dan mudah-mudahan yang evaluasi monitoring dan evaluasi juga ya bisa kita laksanakan, dan nanti berikutnya ada peningkatan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah Mas Jatnika, makasih Mas Jatnika, masukannya itu sangat bagus ya Mas Jatnika ya. Jadi memang nanti ke depannya eviden-evidennya memang harus yang tadi kita sesuaikan ya. Jadi sebelum batas waktu tim review Inspektorat Provinsi ini menutup akses untuk memperbarui datanya, kita harus bisa sebelumnya lah kalau bisa. Bapak Ibu sekalian, mohon izin karena memang waktu dari Zoom meeting kita terbatas. Jadi memang sebenarnya itu tadi beberapa hal yang tadi saya sampaikan, mohon diingat atau dicatat, disampaikan kepada
pejabat yang menangani pelaporan dan penganggarannya, Bapak Ibu ya. Nanti disampaikan ya catatan-catatan yang tadi kita sampaikan untuk kedepannya, PR yang tadi SPM dan juga data dukung LPPD mohon bisa disampaikan. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu, hal-hal yang kita sampaikan dari bagian pemerintahan. Mungkin langsung saya tutup saja ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah semua sudah terlaksana pada acara hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan melewati pandemi COVID nantinya sampai masa akhirnya. Alhamdulillah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.